Usah ribut tentang kiamat atau pengangkatan. Setuju. Hari ini kita diangkat pun kita udah siap. Amin. Gitu. Amin. Jadi saya itu dari dulu percaya tentang kedatangan Tuhan, percaya sekali. Amin. Nah, kedua, saya tuh setiap kali ada seminar tentang akhir zaman atau apapun, saya hanya dengar aja. Ya. Tapi saya ini hanya berkata dalam hidup saya, kapan Tuhan panggil aku siap. Amin. Nggak usah nunggu kiamat, sekarang aja siap. Ya. Karena yang penting tugas kita memberitakan Injil itu sudah kita lakukan gitu. Amin. Jadi gini, kita yang dalam hidup saya punya cita-cita satu aja, Michael. Ya. Kalau Tuhan manggil saya dan nanti pada hari pengadilan, hari penghakiman, saya bisa berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Udah selesai itu aja. Wow. Jadi enggak usah mikir kayak kiamat, doktrin kiamat, pikirkan itu aja. Sekarang gini, Michael. Ya. Mikirkan vaksin aja orang pada berbantahan, apalagi mikirkan kiamat. Setuju banget. Jadi gini loh, vaksin atau tidak vaksin, enggak usah ribut. Yes. Karena 5 tahun sampai 10 tahun ke depan semua terpapar. Ya. Dan yang jelas sekali 25 sampai 50 tahun lagi akan muncul virus baru. Ya. Dan virus itu akan lebih ganas melebihi virus yang sekarang. Wow. Ya. Tetapi itu akan dihadapi dengan daya tahan tubuh. Nah, jadi saya menyampaikan pesan ini bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi generasi masa akan datang. Nanti 25 tahun lagi para pendengar bakal bilang, iya udah dibilang salah. 25 tahun ke atas. Ya. 25 sampai 50 tahun. Ya. Jeda itu akan muncul virus baru lagi. Dengan tanda melelehnya kutub utara, kutub selatan. Oke. Nah, itu akan muncul virus. Ngerti, Pak. Nah, dan ingat, dari dulu saya memberitahu saudara semua untuk berkebun. Iya. Kenapa? Ingat, pada waktu semua orang berkata nanti corona ini selesai bulan November 2019. Saya berkata tidak. Ini udah Februari. Sekarang udah Februari. Karena waktu itu saya ada pesan Tuhan. Iya. Bahwa nanti kita belajar normal. Belajar normal loh, Michael. Iya. Belum normal kan berarti? Baru belajar, Baru belajar mulai. normal. Iya. Iya. Kita ini nanti semua akan belajar normal. Itu belajar normal tuh 2022. Iya. 2022 itu belajar normal. Wow. Dan 2023 baru normal. Iya. Normalnya aja bertahap. Setuju. Dan 2023 itu setitik terang datang. Amin. Nah, jadi jangan terlalu jauh berpikir tentang hari kiamat lah. Gini ya, tentang penyatuan mata uang. Iya. Memang sudah mulai. Tahu enggak mata uang itu apa? Ingat, dari dulu sudah ada antikris kecil. Nah, antikris sebenarnya kita belum tahu. Iya. Yang tahu Tuhan. Nah, Setuju. tetapi apapun yang terjadi, kita siap Amin. hadapi. Amin. Itu aja. Amin. Jadi enggak usah ribut antikris siapa. Iya, iya. Iya. Jadi kita udah siap gitu loh. Setuju. Ya, jadi enggak usah terlalu pusing lah Ya. mikir itu. Yang penting simpel-simpel aja. Amin. Nah, gini, tentang hidup simpel tuh ada ceritanya. Iya, Michael. gimana, Pak? Jadi gini, guru saya, itu kakek saya sebelum saya bertobat, itu ngelatih saya hanya berapa tendangan dan teknik pukulan. Iya. Nah, waktu itu saya tanya sama kakek saya, kakek kan belajar ratusan ribuan jurus. Kakek saya ngomong, memang saya latihan silat, latihan berbagai macam bela diri, ratusan jurus, teknik-teknik. Tetapi dalam pertarungan yang sebenarnya itu hanya maksimal 4 jurus. Oke. 4 jurus gimana kakek? Pertama pukulan, kedua tendangan. Tendangannya pun itu tendangan bawah, kidan. Setelah itu tendangan depan, tendangan ini, tendangan ini. Setelah itu 3, yang keempat apa? Lari, udah. Kalau lawanmu berat, Benar. udah. Lari. Itu jurus keempat itu. Setuju. Jadi gini, kamu belajar banyak jurus apapun, Iya. itu nanti maksimal yang kamu gunakan tuh 3 jurus. Iya. Dan jurus pamungkas itu yang keempat. Kenapa? Itu udah terakhir katanya. Iya. Makanya saya ngelatih kamu itu lari terus. Kenapa? Iya. Lawanmu banyak ya lari cepat. Jadi Pak Daoto ini kalau lari cepet banget.
Saya belum pernah lihat soalnya saudara. Oke, gimana Jadi gini, Pak? Iya. tentang ini. Kadang tuh orang tuh berpikir sebelum saya bertobat, saya tuh dikasih bekal ilmu menghilang. Iya. Saya dikasih bekal ilmu menghilang, ilmu panglemunan. Nah, anggapan orang ilmu menghilang itu digunakan kan untuk pekerjaan atau cari apa, ya kan gitu. Nah, waktu itu guru saya ngomong, ilmu menghilang ini digunakan kalau kepepet untuk melarikan diri. Iya. Kalau lari tidak bisa baru menghilang gitu. Oke. Berarti ilmu melarikan diri aja sebenarnya. Iya. Oh gitu. Jadi setelah saya bertobat baru saya ngerti, hidup ini simpel aja. Iya. Anda boleh belajar semua teori, Anda boleh belajar semua hal yang doktrin apapun. Yes. Tetapi yang Anda gunakan pada waktu penting itu maksimal hanya di bawah 5%. Ya. Setuju. Nah, jadi di situ saya diajar sama kakek saya sebelum saya bertobat, hidup ini ndak usah pikir keras-keras lah, simpel-simpel aja. Ya. Jadi jangan sampai terlalu pinter jadi keblinger. Setelah keblinger, ya. menghakimi kanan kiri. Wah, Ya. hakim ini. Ingat, penghakiman yang tepat itu bukan Anda, Tuhan. Amin. Jadi kita ndak usah ributkan masalah akhir zaman, kiamat, ndak usah. Ya. You kalau tahu tentang akhir zaman, you kasih aja. Ya. Ndak usah serang sana serang sini. Amin. Nah, kan kalau kita perhatikan tentang penyatuan uang, mata uang, Ya. itu uang digital sebenarnya. Oh, ngerti. Nah, sekarang gini ya, Anda uang rupiah ke Cina kan bisa pakai digital. Benar. Nah, itu semua akan menuju ke sana. Oh. Yang disebut ngerti. penyatuan mata uang itu uang digital. Yes. Nah, kalau saya ditanya, udah tanya Tuhan enggak Pak itu antikris atau belum? Antikris atau bukan? Ya. Udah tanya Tuhan belum bahwa penyatuan mata uang itu adalah antikris? Waktu saya doa Tuhan tidak jawab. Yes. Kalau Tuhan tidak jawab, saya tidak berani. Benar. Wow. Oke. Jadi terus terang Ya. saya tidak tahu antikris atau bukan. Ya. Yang penting satu, hidup kita benar, melayani Tuhan, memberitakan Injil, jangan ngaco. Udah itu aja. Amin. Amin. Oke, Pak Daud sebagai penutup ya Pak Daud. Nah, Pak Daud tadi bilang saya adu sakti aja. Nah, pertanyaan saya gini, kalau misalnya nanti Pak Daud kena COVID, misalnya karena Pak Daud tadi bilang bahwa nanti semuanya akan kena. Nah, apa yang akan Pak Daud lakukan dan gimana responnya Pak Daud kalau misalnya pada akhirnya nanti adu sakti lalu kalah Pak, lalu Ya udah dipanggil? waktunya udah. Ya. Kalau misalnya saya mati ya sudah. Ya. Kalau saya hidup berarti Tuhan kasih kesempatan. Oke. Nggak usah kita mikirkan kena atau tidak kena. Ya. Penting kita ini sudah berjaga-jaga. Yes. Nah, tetapi ingat semua akan terkena. Ya. Itu 5 tahun ke depan. Ya. Orang divaksin pun itu terkena loh. Ya. Karena virus Setuju. dilemahkan. Ya itu dimasukin memang. Tapi dilemahkan. Ya. Itu pun seleksi alam. Ya. Jadi saya katakan Anda vaksin atau tidak, enggak usah ribut. Ya. Anda enggak setuju ya sudah, seleksi alam. Ya. Nah, ingat adu sakti. Iya. Kalau saya ditanya gimana? Wah, saya adu sakti. Ya. Adu saktinya gimana Pak responnya? Karena banyak orang yang mendengar mungkin hari ini lagi kena COVID Pak. Kira-kira kalau misalnya Pak Daud Kalau misalnya saya kena. Ya, kira-kira gimana nih? Ini Kalau kan saya semua misalnya pada kena, pertama, saya tetap makan buah-buahan. Oke. Terutama saya akan langsung cari daun seledri. Ya itu yang di penglihatan Bapak ya. Sekarang dapat penglihatan itu. Ya. Bahwa nanti daun seledri itu yang akan dipakai 25 tahun ke atas. Ya, jadi saudara cepet-cepet bikin tanaman daun seledri Pak. Tapi di jus ya. Di jus, oke. Ya. Daun seledri, wortel. Oke, wortel. Daun seledri, wortel. Setelah itu jambu, saya itu pisang, alpukat. Saya itu telur. Udah. Ya. Kalau saya terkena itu, saya lakukan itu. Ya. Dan saya berpikir positif. Alright, ya. Yaitu apa? Mati ada jadwalnya. Setuju Pak. Iya. Wow. Kalau ya. belum ada jadwalnya ya enggak bisa mati lah. Iya, iya. Saya itu pernah dikira mati, Michael. Maksudnya ada berita atau? Bukan, pernah dikira mati. Kenapa? Saya itu pernah kecelakaan kan. Iya. Tabrakan di truk kan dikira mati. Oh iya? Nggak taunya hidup lagi kan. Oh, Bapak pernah kecelakaan di truk? Kok kita Nabrak nggak truk pernah ya? tahu? Nabrak truk. Ya kan saya udah penglihatan surga tentang pemulihan Indonesia tuh karena nabrak truk. Di situ saya Oke. mulai ngerti kalau belum waktunya mati enggak bisa.
Oke, oh jadi Bapak dapat penglihatan waktu itu tentang Indonesia setelah nabrak truk? Pada waktu tabrakan truk. Oh oke. Waktu kejadian itu. Oke. Jadi gini ya Michael, ini pesan Tuhan untuk kita ya. Yang penting kita ini jangan bikin ribut itu. Benar. Kita ini hamba Tuhan memberitakan damai sejahtera. Yes. Bukan bikin ribut dan resah dan gelisah dan ketakutan. Ya. Jadi kalau saudara posisi seperti saat ini, ginilah. Simpel aja hidup ini. Ya. Selama rumahmu ada beras, perutmu keras, otakmu waras, udah kamsia. Setuju banget Pak. Udah terima Setuju kasih banget. sama Tuhan. Setuju Jadi banget. ndak usah terlalu muluk-muluk lah. Ya. Gini loh Michael, ini pengalaman hidup saya ya. Ya. Kita ini sekolah Alkitab 3 tahun. Ya. Kenyataannya di lapangan kita gunakan untuk pemberitaan Injil maksimal hanya 5%. Ya. Nah ada juga yang lebih parah lagi Michael, lulusan luar negeri, ya kan ya, Ya. IT komputer, ya kan ya. Ya. Nah begitu sampai Indonesia, ingat jual HP. Nah ini jadi pertanyaannya, apakah ilmunya bisa dipakai 100%? 1% mungkin. Artinya apa-apa semua itu akan kembali ke basic dasar. Ya. Jadi gini ya, Alkitab berkata apa? Jangan terlalu berhikmat, betul? Ya. Jangan terlalu menyiksa diri, betul? Ya. Ya, hidup ini disyukuri aja, Ya. dinikmati. Itu kita pengkhotbah itu. Setuju. Jadi dalam hidup ini lebih baik kita bersyukur, memuji Tuhan. Amen. Ingat Michael, bahwa nanti 25 tahun sampai 50 tahun ke depan akan ada virus yang lebih ganas daripada virus ini. Dan pada waktu virus itu akan datang, yang bisa menghadapi adalah daya tahan tubuh. Ya. Dan bagaimana memanagenya. Ya. Nah, daun seledri itu akan berguna di masa depan. Ya. Termasuk wortel, Ya. buah-buahan, apel, pisang. Karena ingat, pada waktu zaman dulu, perlu Michael tahu, virus ini tidak hanya ada zaman sekarang. Ya. Itu zamannya Abraham pun sudah ada virus. Benar. Betul? Betul. Betul? Betul. Bagaimana mereka bisa bertahan? Yaitu pola Daya tahan hidup. tubuh. Setuju. Daya tahan tubuh. Jadi nanti kalau itu 25 tahun ke depan. Ya. Nah, tapi kan saya beritahu 5 tahun ini aja. Ya. Nah, 5 tahun ini nanti setelah 5 tahun 10 tahun bahwa virus ini menjadi virus flu biasa. Ya. Kenapa virus biasa? Semua pernah terkena. Yes. Nah Pak, sekarang di Indonesia udah 1 juta orang kena COVID. Bahkan ada Itu yang ketahuan. Ya itu yang saya maksud. Ada yang bilang itu 10 kali lipat lebih besar dan ada kemungkinan yang cukup besar Pak. Yang lagi nonton sekarang ini ada yang terkena COVID di rumah sakit. Pak Daud, ada pesan apa buat mereka dan mungkin bisa mendoakan kalau mereka yang setelah ini? kena corona, pesan saya satu. Ya. Anggap aja itu ujian. Ya. Dan yang kedua, hatimu gembira. Karena hati gembira itu meningkatkan imun. Amin. Adalah obat. Ya. Supaya tidak asam lambung naik. Nah, karena kalau asam lambung naik, misalnya sakit jantung. Ya. Jadi yang ketiga, nikmati. Ya. Nggak usah mikirkan ketakutan kematian. Ya. Kenapa? Mati udah ada jadwalnya. Yes. Gini, Michael, saya pernah suatu kali ini pengalaman tentang kematian. Suatu kali ini kejadian, Michael. Ya. Saya disuruh doakan orang yang habis cangkok ginjal berhasil. Cangkok ginjal berhasil itu kejadiannya di Surabaya. Saya diminta untuk doa syukuran karena cangkok ginjalnya berhasil. Ya kan itu. Iya. Nah, waktu di jalan menuju tempat yang bersangkutan, Tuhan bicara sama saya. Dia akan meninggal waktu engkau berkata amin. Serius Pak? Betul. Padahal saya diminta datang untuk doa syukuran. Oke, iya. Waduh. Saya sudah nyampaikan pesan Tuhan itu. Bahwa yang akan saya doakan, waktu saya berkata amin, selesai. Wow, oke. Jadi pertanyaan, stres enggak kita yang doa? Saya nggak bisa bayangin Pak. Orang ini sehat-sehat aja. Oke. Orang ini sehat-sehat saja. Orang ini sehat-sehat aja. Oke toh? Iya. Syukuran nih cangkok ginjal berhasil. Saya sampai di tempatnya.
Saya stres ya. Karena mereka baru syukuran muji-muji Tuhan. Iya. Waktu itu saya ngomong sama mereka, ini anak muda, anak muda. Ini gara-gara dia sering minum doping untuk penyegar. Itu bahaya doping itu. Iya. Saya ngomong, Bapak, Ibu, saudara semua, Tuhan bicara sama saya, yang habis cangkok ginjal ini dipanggil Tuhan hari ini. Bapak ngomong gitu? Orangnya sehat. Orangnya sehat. Saya hanya penyampai pesan. Saya dimarahin. Pak Daud dipanggil di sini untuk doa syukuran, bukan untuk nyumpahin orang katanya. Saya enggak nyumpahin, saya penyampai pesan. Tapi kan Bapak Daud tahun datang sini, kita berdoa. Nah mereka tuh bahasa roh. Dasar orang karismatik kalau ngomong amin gitu ya. Saya ikut ngomong amin, geblak mati Michael di depan saya. Serius Pak? Iya. Di Surabaya? Di Surabaya. Langsung saya cepet kabur. Ya lari. ya teknik keempat tadi. Lari. Menghilang udah gak bisa. Ada lagi Michael. Makanya kadang tuh orang tuh pernah ngomong sama saya, Pak Daud, kalau bisa melihat masa depan tuh enak ya. Salah. Lebih baik kita tidak bisa melihat masa depan, tapi kita percaya masa depan itu indah pada waktunya. Amin. Hidup dijalanin aja. Iya. Nah, ini kejadian. Ada seorang jago bela diri. Nah itu ada di Solo. Wah dia jago tendangan, jago jiu-jitsu. Wah orangnya juga ganteng. Punya anak. Anaknya 2, yang 1 udah meninggal, tinggal 1. Masih kecil. Makanya saya beritahu, mati ada jadwalnya. Nah waktu itu ada lagu Bless the Lord my soul itu loh, kan baru ngetren lagu itu. Iya. Oke. 4-5 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, waktu saya di mobil, tiba-tiba Tuhan beritahu saya tidak tahu kalau anak itu ada di rumah sakit. Saya telepon sama yang ini jago bela diri ini, dia pelatih MMA. Oh wow. Pelatih MMA. Saya telepon. Saya kasih tahu ini pesan Tuhan untuk kamu. Ada apa ini? Anakmu dipanggil Tuhan malam ini, hari ini. Oke. Langsung dia nangis. Pak Daud, tahu enggak anak saya di rumah sakit? Sekarang saya mendapat penglihatan. Malaikat Tuhan menjemput anakmu. Datangi anak kamu segera. Langsung dia nemuin anaknya, nyanyi Bless the Lord oh my soul. Tek, meninggal anaknya. Oke. Nah, ngeri Pak. Padahal pelatih MMA ini, pelatih bela diri ini ngomong sama saya, Pak Daud kalau tahu masa depan enak ya. Sekarang kamu tahu sendiri rasanya. Aduh, saya ngeri. Saya takutnya Pak Daud nih terus bilang, Michael kamu malam hari ini. Itu gitu kejadian. Ya, iya. Nah, ada lagi. Ini ada yang kena corona. Oke. Baru-baru ini berarti, Pak? Ya. Corona. Dan itu sakitnya macam-macam. Diabetes, saraf, paru-paru. Umur 70 lebih. Ya, ne? Udah gini. Secara kedokteran mati lah. Iya, betul. Corona lagi. Iya. Tapi Tuhan ngasih pesan, umurmu diperpanjang, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Wow, kayak Raja Hizkia. Hidup. Wow. Sembuh. Oke. Jadi pertanyaan, belum jadwalnya. Oke. Jadi wow. Kalau saudara kena corona, ingat kita semua itu ada jadwalnya. Amin. Nah, tinggal jadwal kita tuh kapan. Amin, nah, gitu aja. Ya, saya yakin saudara dikuatin dengan apa yang Pak Daud sampaikan. Pak Daud bisa doain kita doa ya Michael. Ya di rumah. Aku mohon kuasa ilham bekerja, nama Yesus ilham dimuliakan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi, beri kekuatan yang terkena corona Tuhan, beri kekuatan iman untuk bertahan. Dan nama Yesus ilham dimuliakan. Kerajaan Tuhan datang kehendak menjadi. Berkati kami semua Tuhan, nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara semuanya diberkati. Jangan lupa subscribe dan saudara akan lihat banyak video-video ke depan. Ada satu video yang belum saya upload tapi saya bicara dengan Pak Daud Tony tentang
Apa? Harta karun zaman dulu. Apakah benar ada? Ya, saudara jangan lupa subscribe dan nanti